Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menonton video dari podcast Sahabat Aziz, dan selamat datang di podcast Sahabat Aziz. Hari ini saya bersilaturahmi ke rumahnya Pak Agus yang sebelumnya saya sudah pernah bersilaturahmi. Dia itu seorang penggagas masuk surga sekampung. Nah, seperti apa ulasannya silahkan bisa dilihat di video sebelumnya. Hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang mungkin terjadi di Indonesia, yaitu tentang kedekatan antara ayah dengan anak ataupun peran ayah di dalam keluarga. Seperti apa, kita berbincang-bincang langsung dengan Pak Agus. Nah, langsung kita sapa. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Geget, pemirsa di rumah. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Nah, ini kita di halaman rumahnya Pak Agus ya. Ini suasana pedesaan. Ada suara serangga. Ini bukan noise untuk suara, tapi ini memang benar-benar suara serangga. Nah, kalau melihat dari fenomena di Indonesia ini, yang kedekatan ayah atau peran ayah itu seperti apa? Oke, terima kasih Mas Geget. Pemirsa di rumah, bahwasanya menurut survei negara kita itu termasuk negara tanpa ayah. Jadi kedekatan seorang ayah dengan anaknya itu sekarang sudah memudar. Ayah di rumah duduk-duduk di kursi, anaknya lewat cuman diam saja. Ayah di jalan ketemu dengan anaknya juga tidak saling menyapa. Bahkan ketika di rumah dua orang juga tidak saling menyapa. Nah, itulah fenomena sekarang, Mas Geget. Jadi bahkan sosok di dalam diri anak itu keayahannya itu tidak ada. Sebenarnya kalau untuk mendidik itu deh, kan kayak tadi sosok ayah kan mungkin ada, tapi hanya mungkin sebatas nama ya. Tapi kalau untuk mendidik itu porsi besarnya itu ke ibu atau ke ayah sebenarnya. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan itu saya ingat bahwa sebuah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kira-kira yang disuruh menjaga ini siapa? Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dirimu itu adalah ayah. Ayah yang bertanggung jawab dalam rumah tangga itu adalah ayah. Ibarat sebuah sekolahan, ayah itu adalah kepala sekolahnya. Ibu itu adalah gurunya, dan anak-anak kita itu adalah murid-murid kita. Nah, kayak gitu. Yang bertanggung jawab itu adalah ayahnya. Karena apa? Bin itu adalah orang yang melahirkan kita itu adalah ayahnya. Makanya tanggung jawab dalam pengasuhan itu adalah ayahnya. Gitu. Terus kalau untuk paling sederhana dalam mendidik anak itu, kalau untuk seorang ayah itu seperti apa? Ya, tentunya kita jadikan kita itu role model anak kita. Jadi anak itu melihat ayahnya itu pengen seperti ayahnya. Nah, ketika anak kok nggak pengen seperti ayahnya, itu kira-kiranya kedekatan antara ayah dan anak itu dipertanyakan. Jadi ini karena suara alam, ada motor bisa lewat. Jadi dalam pengasuhan itu ayahnya porsi terbesarnya siapa? Ya ayah itu harus mengetahui. Nah, mungkin dari pemirsa ada yang bertanya, lah kalau ayahnya keluar kota kayak gitu, itu gimana? Jadi Hasan Al-Banna itu seorang pendakwah. Beliau itu dakwahnya ke sana. Tapi Hasan Al-Banna selalu membawa map itu. Membawa map. Isinya apa? Bukan proposal masjid, tapi itu adalah laporan perkembangan anaknya yang ditulis oleh istrinya. Nih,
anakmu hari ini sudah bisa berjalan, anakmu sudah bisa berbicara, anakmu mungkin sudah bisa menulis, anak kita sudah bisa menggambar dan lain-lain. Anak kita ada teman baru loh, namanya Husain. Husain tangannya patah, mungkin kayak gitu. Jadi ketika Hasan Al-Banna pulang ke rumahnya, dia bisa langsung punya dialog dengan anaknya. Gimana kabar Husain? Katanya tangannya patah. Loh, kok ayah tahu? Nah, anak begitu. Anak merasa dekat dengan ayahnya walaupun ayahnya tidak selalu bersama dengannya kayak gitu. Tapi dilaporin. Iya, betul. Kita harus tahu tuh perkembangannya. Dan ketika ngomong dengan anak, biasanya ayah ini garing. Garing itu apa? Yang ditanya tentang tagline. Apa itu? Nak, sudah sholat? Sudah makan. Nak, sudah makan? Nak, sudah ngaji? Tentunya anak akan menjawab apa? Sudah. Supaya apa? Supaya nggak ditanyain kayak gitu. Tapi beda ketika kita bertanya dengan anak kita, itu hobinya. Jadi Rasulullah itu pernah, Rasulullah juga tidak bertanya kepada seorang anak kecil itu, nak sudah sholat belum, sudah ngaji belum, nggak ada. Jangan cari riwayatnya, nggak ada. Tapi Rasulullah pernah bertanya kepada seorang anak kecil yang punya burung namanya Nuhoir, itu bertanya, nak, bagaimana kabar burungmu Nuhoir? Anak akan menjawab tuh, oh ini burung saya sedang ini perkembangannya begini. Akan senang ketika dia menceritakan tentang hobinya. Kita juga begitu. Anak kita mungkin suka futsal, suka olahraga basket, atau suka mobil-mobilan, kita tanya dengan itu. Nah, misal, nak, gimana? Katanya tadi futsal dengan siapa? Warna Ibrahim. Nah, gimana? Oh, aku mau habis ngegol ke ya, aku tadi ngegol ke 5 dan lain-lain. Tentunya akan semangat dengan sendirinya. Anak bercerita tentang hobinya. Dengan anak perempuan juga begitu. Mungkin tanya dengan mainannya, bonekanya bagaimana dan lain-lain. Gitu. Berarti kayak ini apalagi dipermudah dengan teknologi ya. Ya, betul. Kan bisa kayak WA, kirim laporannya via WA, nggak harus pakai ditulis lagi ya. Bisa dengan WA. Dan teknologi ini Mas Geger itu salah satu juga yang menjauhkan kita. Jadi di rumah ketika anak-anak kita sudah besar, pemirsa, itu apa yang dilakukan? Ayah sebenarnya sudah benar tuh, ngajak makan di luar. Kita family time, kita makan di luar. Semuanya, ayo ya makan di luar. Di restoran ya siap. Ayah suka tuh kalau di restoran. Sampai di restoran apa yang terjadi? Adiknya pegang HP sendiri, kakaknya pegang HP sendiri, ibunya pegang HP sendiri, ayahnya juga sibuk dengan gadgetnya sendiri. Adiknya yang kecil bertanya kepada kakaknya, kakak nih aku gamenya sudah level 5 nih. Kakaknya nggak mau kalah. Adik cuma level 5, aku dong sudah level 10. Ibunya juga nggak mau kalah. Ya lihat nih di belanja online ada gratisan nih, ongkir gratis, aku belikan yang ini ya. Ayahnya juga nggak mau kalah, semuanya diem. Ini loh temennya ayah di grup alumni WA ini tanya, posisi di mana bro? Yuk kita foto bareng-bareng dulu. 1, 2, 3, ayo senyum dong, senyum. Akhirnya apa? Bahagianya bahagia pura-pura kayak gitu. Bahagianya nggak tulus. Foto gitu. Betul, makanya sebagai ayah, ayo kita dekat dengan anak, ya dekat tenanan, nggak cuman simbolis. Gitu maksudnya. Terus kalau kadang ada ayah itu kan, udah capek kerja pulang ke rumah gitu. Betul. Kan mau ngobrol kan juga kadang. Kalau sudah sampai seperti itu, untuk memperbaiki agar biar dekat itu. Iya. Ketika kita sudah capek, kita letih kayak gitu, jangan langsung pegang anak. Itu biasanya energi negatif masih di bawah kita nih. Ketika ketemu anak, tentunya kita akan keluarkan tuh energi negatifnya. Mungkin di pekerjaan menumpuk, doya, bose dan lain-lain. Ketemu anak juga gitu jengkel.
langsung ke sana dulu no. Gitu. Contohnya biasanya yang dilakukan apa? Berwudu dulu, istirahat dulu sebentar, mungkin 15 menit, 10 menit istirahat dulu. Kita posisikan, kita santai dulu lah. Pasca itu barulah pegang anak. Tapi biasanya kalau pulang ke rumah, cuci tangan, mungkin istirahat sebentar, minum air putih, terus habis itu mungkin mandi dulu atau wudhu dulu lah. Pasca itu baru pegang anak kayak gitu maksudnya. Berarti kayak kondisi pandemi ini malah bisa mendekatkan ya. Ya. Kan sebelum masuk kan katanya kan suruh cuci tangan dulu, suruh ganti pakaian, kan berarti ada rentang waktu itu ya. Betul, pandemi ini mendekatkan juga menjauhkan. Menjauhkan apa? Menurut survei, survei ini ibu-ibu itu tingkat stresnya ketika pandemi ini malah 2 kali lipat Mas Geger. Karena apa? Karena ibu-ibu itu ketika dulu sebelum pandemi mungkin pagi-pagi nganter anaknya ke sekolah, terus habis itu nyiapin masakan untuk keluarga, habis itu suami juga pergi ke kantor, ibu di rumah bisa walaupun pekerjaannya numpuk banyak nih, setrika banyak, cucian banyak, ibu istirahat dulu biasanya. Istirahat dulu, mungkin malah ada yang tidur dulu mungkin. Itu seorang istri itu bisa relax kayak gitu. Tapi ketika semuanya pembelajaran di rumah, terus ayah juga kerjanya di rumah, itu malah tambah beban istri, itu malah tambah banyak. Harus nyiapin sarapan, harus mungkin ada nyiapin suami kopi, mungkin cemilannya dan lain-lain, bertambah stres tuh. Terus lihat cucian juga menumpuk banyak. Itu juga tingkat stres ibu-ibu ini di masa pandemi lebih banyak kayak gitu Mas. Itu tidak hanya ayah ya berarti. Okay. Terus kan kadang ada yang ayahnya sampai kamu itu harus kayak gini ya. Menurut kemauan ayahnya. Itu kayak gimana? Itu sebaiknya jangan gitu. Sebaiknya itu didiskusikan. Anak itu era kita dengan era anak-anak kita itu sudah berbeda. Pekerjaan juga sudah bergeser. Dulu jualan online nggak ada, sekarang ada. Terus sekolah juga jarak jauh sekarang ada, dulu nggak ada. Tentunya sudah berubah, dan orang tua nggak bisa tuh memaksakan anaknya harus begini-begini. Tapi ayah dan ibu ini sebagai konselor, sebagai apa? Sebagai pembimbing saja. Ketika anak begini, ayah atau ibu menyarankan sebaiknya begini Kak, kayaknya yang benar begini deh Kak. Itu anak lebih senang untuk berdiskusi, untuk tanya jawab, dan tentunya ini lebih mendekatkan antara anak dan ayah. Bahkan ketika anak nanti punya masalah, dia tidak akan bercerita kepada teman-temannya atau ke medsos, dia galau tuh, tapi rujukan pertamanya adalah ayah atau ibunya kayak gitu. Terus kalau untuk kalau role model ayah sekarang itu seperti apa? Atau dari ada pergeseran dari diri sama atau emang didikannya sebenarnya sama, cuma zamannya yang berbeda? Menurut saya begitu. Kalau kita lihat ke belakang, mungkin zamannya sahabat, mungkin zamannya tabiin, itu kan berbeda banget dengan sekarang. Imam Syafi'i itu dari kecilnya memang dididik oleh seorang laki-laki gitu, guru-gurunya. Sekarang di kita saja, maaf itu usia kelas bawah yang TPA, TK, dan kelas 1 SD itu rata-rata ibu-ibu. Jadi sosok ayah memang kurang di situ. Itu kalau ada kelas bawah TPA, TK, kelas 1, kelas 2 mungkin seorang laki-laki mungkin ada akan tertanam di jiwa-jiwa itu ya seorang laki-laki yang tangguh kayak gitu. Maaf itu
ketika mungkin sih, maaf ini versi saya, mungkin ketika ada guru menceritakan tentang Umar bin Khattab yang sangat gagah perkasa, tentunya guru menceritakan dengan Umar adalah seorang yang gagah. Beda dengan seorang laki-laki yang menceritakan tuh Umar adalah sahabat Rasulullah yang perkasa. Wah, nah itu berbeda tuh asupan nilai keayahannya di situ. Gambarannya Bahkan sekarang itu trennya gini Mas Gede, laki-laki suka dengan drama Korea, laki-laki remaja suka dengan penampilan yang baju pakaian semuanya high class, yang kalau kita lihat di YouTube itu ada yang nilainya bahkan jutaan untuk sekali pakai gitu. saja, puluhan juta bahkan, itu kan sangat miris. Laki-laki itu ya biasa saja, maksudnya apa ya, pakaian ya pakai, tapi nggak harus yang branded, ya biasa saja gitu. Bahkan laki-laki ada yang perawatan ke salon itu menurut saya bergeser tuh, ya menurut saya itu kurang asupan keayahan, jiwa keayahannya kurang kayak gitu. Takut panas, takut badannya hitam, jadinya kan jadi lelaki yang melambai, tulang lunak kayak gitu kan. Tidak baik ketika ada ujian dalam kehidupannya, dia akan drop, karena tipe-tipe perempuan kan kayak gitu drop. Laki-laki enggak, biasa tegar kayak gitu. Berarti memang mempengaruhi banget ya sosok seorang ayah. Tapi bukan cuma sebagai simbol ada ayah, tapi kadang ada yang mendidik itu sampai kadang bilang, oh ayah itu galak gitu. Sukanya nggak boleh, ini nggak boleh. Itu benar kata yang baik itu seperti apa? Kadang ada yang mengatakan nggak boleh memakai kata jangan, atau nggak boleh kata tidak boleh gitu. Kalau saran saya sih memang benar Mas Bebek. Jadi menurut saya jangan itu ya jangan, maksudnya ya mendingan anak ini mencoba dulu baru nanti kita nih diskusi. Punya anak nih memanjat pohon kan gitu, biarkan dulu. Oh ya, tapi tentunya yang nggak berbahaya. Kalau sudah berbahaya mainan pisau terus dimainkan begini di temannya, tentunya kita eleke kayak gitu. Tapi kalau naik manjat pohon terus mungkin lari-larian berlari, itu menurutku ya masih wajar-wajar saja gitu. Makanya laki-laki itu mas, filosofisnya itu diciptakan yang kuat apanya, yaitu di bahunya. Laki-laki itu dikuatkan di bahunya supaya apa, dia bisa menopang semua beban di pundaknya. Bahkan anaknya itu kalau gendong itu kan seorang ayah kan taruh di sini, bahkan juga ditaruh baru diputar-putar itu. Kalau perempuan itu dikuatkan di mana, di itu di belakang sini sama di gendongan sini. Maksudnya apa? Ibu itu adalah kasih sayang, filosofinya tentang kasih sayang di sini tuh, kasih sayang. Kalau ayah itu memang di sini supaya apa? Anak itu memandang luasnya dunia. Keduanya dia berani tantangan. Nanti kalau jatuh gimana, nanti ada butuh keberanian kalau seorang laki-laki kayak gitu. Terus kan ada yang sampai anak itu kadang malah mengidolakan ayah lain. Itu mungkin sebabnya atau karena ayahnya galak, atau emang karena tidak ada kedekatan? Betul, itu karena tidak dekatnya seorang ayah dengan anaknya. Anak akhirnya dia akan mengidolakan mungkin orang di luar sana kan gitu. Mungkin dengan pahlawan-pahlawan di TV, Iron Man gitu, terus mungkin Superman, mungkin
salesman enggak, mungkin yang man itu dia akan mendahulukan kayak itu Batman dan lain-lain. Karena apa? Sosok di rumahnya dia tidak temukan tuh. Nah, makanya ayo ayah, marilah menjadi role model untuk anak kita. Jadi, beberapa kali saya ajak anak kita, saya sedikit punya kemampuan untuk berkisah atau mendongeng. Itu anak juga saya ajak, mungkin taklim juga diajak tuh. Jadi anak lihat, oh ayahku kayak gini ya. Jadi nanti aku kalau bisa ini, aku harus berusaha lebih baik nih dari ayah nih. Nah, mulai dikenalkan dengan kegiatan-kegiatan positif kita, kan? Menurut saya begitu mas. Terus kan kadang di masyarakat itu kan kadang sering anak itu kadang paling aktif gitu. Mungkin karena kesibukan seorang ayah kan bekerja, itu ada laporan istrinya atau apa tetangganya mungkin karena terlalu aktif itu sampai kadang tetangganya itu kayak apa ibaratnya ngelok apa bahasa Indonesia apa? Memberitahu bukan ya? Ya kayak memberitahu. Ya ibaratnya kan ada orang ngecap karena aktifnya itu sering dicap nakal gitu lah. Jadi saya punya cerita ini cerita kisah nyata di Yogyakarta. Itu ada kisahnya, ada seorang nenek-nenek yang sudah sepuh, dia tidak bisa bahasa Indonesia, bisanya cuma bahasa Jawa halus kayak gitu. Itu sama tetangganya, dia punya anak kecil, sama tetangganya itu selalu di kayak gitu. Itu kandanan anak kali masalah. Karena apa? Tiap hari ada saja rumah tetangganya yang rusak, kaca jendela rumahnya pecah, ayam tetangganya yang hilang. Lalu ketika tetangga ini wadul sama ibunya, kandanan anakmu, didikin anakmu yang rasa lah, didikin ini kayak gitu. Ibu yang sudah sepuh ini cuma bilang apa? Insya Allah saya didik anak saya yang ngapunten, tiap hari begitu. Lalu ibu ini ketemu dengan anaknya ini yang bandelnya luar biasa ini, dipegang tangannya, terus dibilang samanya, nak, besok kalau sudah gede jadi jenderal ya nak, jadi jenderal. Besok gede kamu jadi jenderal. Nanti kalau ada orang jahat, kamu tangkap itu, kamu kandani itu. Besok gede jadi jenderal ya nak, kayak gitu. Maksudnya apa? Ini ketika sudah beranjak dewasa, anak ini ketika sudah bersekolah, dia mendaftar di Akmil Magelang tahun 1997-an. Anak ini sudah menjadi jenderal dan disuruh naik ke podium. Apa yang diucapkan ini di depan para TNI yang banyak sekali ini, dia suruh memberikan sambutan ketika dia nggak jadi jenderal. Apa yang diucapkan ini jenderal ini? Saya berdiri di sini karena berkat malaikatku. Dia diambil tuh dompetnya, dikeluarkan foto ibunya. Ini berkat doa ibuku. Tapi sayang, ibuku sudah tidak bisa mendampingiku di sini. Ibuku insya Allah sudah di surga. Masya Allah. Siapa beliau? Beliau adalah Jenderal Subagio HS. Itu di Piungan Yogyakarta. Nah, maksudnya apa? Nah, ketika ada tetangga yang merasa keberatan dengan anak kita, ayo kita bersama-sama, kita usahakan mendidik anak-anak kita, dan jangan lupa kita doakan. Kalau berdoa gimana? Kita sebut anak kita. Anaknya namanya Zahra. Ya Allah, jadikan Zahra ini besok ketika besar atau saat ini, jadikan ia yang menyejukkan pandangan orang tuanya, menyejukkan tetangganya, memberi manfaat untuk tetangganya. Nah, itu diucapkan terus, dan insya Allah ketika doa-doa ini diucapkan terus-menerus, saya yakin doa itu semuanya diijabah. Tinggal momennya kapan, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa begitu. Terus kalau kan pasti kalau sendiri kan orang tuanya masih ini, terus diceritani sama istrinya,
tapi respon dari seorang ayahnya itu cuma hanya diam itu ya. Atau hanya cuma berarti ben cilik misalnya. Iya, itu memang kalau diwajibkan ya memang tanggung jawab ayah tuh harus memberitahu. Tapi kalau memberitahu dipanggil di saat mungkin tidak banyak orang, kita tanya dulu. Nah, kemarin kok melakukan ini kenapa? Alasannya apa dulu? Baru ketika sudah tuh masalahnya apa? Oh gini. Jadi baru kita beri masukan. Jangan ketika anak masih marah langsung kita kandani. Suaranya masih semua-semua. kita kandani. Aku yakin itu nggak masuk, tapi biarkan reda dulu. Ketika teman-temannya nggak ada, baru dipanggil ke kamar atau ke ruangan yang hanya ayah dan anak, baru ditanyakan. Terakhir, untuk paling mudah untuk yang sekarang bisa dilakukan itu apa sebagai seorang sosok ayah untuk bisa dekat? Ya, pemirsa yang di rumah dan juga masih dekat, untuk yang bisa dilakukan para ayah, ayo kita menjadi ayah-ayah yang diidolakan oleh anak-anak kita. Bagaimana caranya? Ya kita mendekat dengan anak kita yang kemarin mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Ayo saatnya pandemi ini kita gunakan waktu sebanyak-banyaknya dekat dengan anak kita. Kita harus tahu semuanya tentang anak kita. Anak kita hobinya apa, mungkin pakai kaos sukanya yang apa, mungkin sisiran senangannya yang ke kanan atau yang ke kiri. Semuanya kita harus detail, tahu teman-temannya siapa saja namanya. Banyak sekali sekarang itu apa, ayah terutama tidak tahu tuh guru anaknya siapa. Mungkin punya anak di TK atau di SD, coba sebutkan 5-10 gurunya saja. Jadi akan bingung siapa ya. Karena apa? Karena ayah tidak dekat dengan anaknya. Bahkan ketika mungkin ngambil rapot, kita diundang ke PMG, Persatuan Wali Murid di sekolah itu yang datang tentunya ibunya. Nah, kalau bisa ayo kita juga sesekali datang. Pernah suatu kejadian itu ketika ayah disuruh mengambil rapot, suruh ngambil rapot anaknya, dia sudah di situ tuh di saat itu SMA, sudah di sekolah itu. Lalu ditelepon ayah telepon dengan ibunya karena lama sekali nggak dipanggil-panggil sama gurunya. Ayah boring, jengkel. Bu, bener anak kita ambil rapot hari ini. Iya. Saya dari tadi ayah nggak dipanggil-panggil. Ayah di mana? Di kelas 2. Iya bener. Di mana? Ya di SMP 1 toh ya. Ya, anak kita di SMP 3 ya. Astagfirullah. Ayah terus pulang. Karena apa? Ayah nggak tahu. Bahkan mungkin dijemput anaknya sekolah, jemput, ditunggu nggak keluar, ditunggu di kelas 1 nggak ada, ternyata anaknya sudah kelas 4. Masya Allah kayak gitu. Sampai nggak tahu ya. Saking nggak tahunya, makanya ayo para ayah lebih mengenal, lebih tahu tentang anak-anak kita. Mungkin punya gatal di mana, mungkin punya kesenangan olahraga apa, hobinya apa, kita harus tahu kayak gitu. Berarti intinya kita harus sedetail mungkin untuk menjadi seorang ayah. Ini tadi karena fenomena kurangnya kedekatan ayah ke anak atau mungkin ke keluarga, itu bahkan ada yang sosok ayah mungkin ada yang tidak ada di hati para anak, atau mungkin ada tapi sebagai simbolis saja. Mau kemana? Nah, Hah? yang paling mudah memang kita harus detail sebagai seorang sosok ayah, harus detail sampai harus yang diceritakan oleh Pak Agus tadi sampai ke bagaimana kebiasaannya apa, atau mungkin malah lebih parah lagi sampai nggak tahu kelas berapa, atau malah kadang lupa siapa nama lengkap anaknya. Mungkin nanti kita bisa lagi simak dengan tema yang berikutnya, dan terima kasih yang sudah subscribe, sudah menonton video ini. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.